Saya mengulangi ini. Ini lutut. Waktu masa muda, tulang rawanya tebal, jadi jaraknya tebal, hitam ini jarak tulang rawa. Setelah dia tua, makin tipis, maka terjadi osteoartritis OA. Sering dengar Bapak Ibu, OA. Saya beruntung dibanding dokter-dokter lain karena saya mengasuh Menteri Kesehatan dari tahun 70. Di koran, di Femina, macam-macam. Saya membaca keluhan orang Indonesia. Karena surat-surat itu dari seluruh Indonesia. Saya tahu kok orang Indonesia hampir separuh lututnya bermasalah. Saya berpikir kaitan dengan ini. Kenapa? Karena orang Indonesia kebanyakan salah memperlakukan lutut. Sudah umur 50 masih lompat-lompat. Tenis, badminton, voli, salah. Setelah 50 tahun kita tahu rawan semakin tipis, bantalan antar sendi tipis. Kalau masih tetap jogging, tetap lari, tetap lompat, tetap loncat, ini bertemu berbenturan, terjadi peradangan. Peradangan itu yang dibilang osteoartritis. Semakin lama dibiarkan, semakin parah, harus ganti lutut. Total knee replacement 16.000 US dollar, 200 juta. Kalau kita bisa rawat ini sekarang dan kita tidak muncul masalah, hemat 200 juta. Itu konsep saya. Di gor ada orang injak kerikil. Saya ke Ambon, ke Makassar, ke Jambi, kemana, selalu ada orang injak kerikil sampai meringis-meringis. Saya tanya, Bu, ngapain injak kerikil? Supaya sehat. Yang bilang siapa? Nggak tahu. Kasihan. Kok pemerintah nggak kasih tahu? Ini yang terjadi. Fasciitis plantaris. Boro-boro mau sehat, jadi timbul penyakit. Saraf telapak kaki rusak. Kenapa? Injak barang keras. Justru dengan bertambah umur, bantalan alas kaki harus empuk. Nggak boleh ciaka, nggak boleh tanpa alas kaki, harus empuk. Apalagi yang berat badannya berlebihan, harus pakai yang empuk. Jadi nggak lagi pakai sepatu kulit, harus pakai sepatu karet. Bahkan yang gemuk-gemuk di rumah pun pakai sendal karet supaya jadi shock absorber. Seperti mobil ada pelnya. Jadi beban yang dipikul lutut berkurang, beban yang dipikul pinggang berkurang. Karena tubuh itu berat badannya dipikul oleh pinggang dan lutut. Orang Indonesia pinggang dan lututnya bermasalah karena tidak pakai alas kaki. Yang sudah ada masalah kaki harus wajib pakai alas kaki empuk. Terutama kalau jalan. Kalau tidak empuk, benturan. Terus terjadi benturan. Nah, ya silakan Pak. Jadi mengenai lutut, dokter tadi menganjurkan kita jalan tergopong-gopong. Betul. Apa itu tidak bertentangan? Tidak. Jadi yang bilang ini aman, Cooper yang menemukan antioksidan. Dia ada Institut Cooper yang melakukan studi bahwa jalan kaki tergopong-gopong itu beda bebannya dengan orang jogging, apalagi lari. Hasilnya aerobik. Sebelum saya lupa saya sampaikan, kita berolahraga apapun tujuannya aerobics, bukan cari keringat. Aerobics. Apa artinya? Degup jantung kita sesuai dengan umur kita. Nah, jalan kaki secepat kita bisa, aerobiknya tercapai sama dengan kalau kita jogging atau lari. Tapi resikonya kalau kita jogging dan jalan lari itu lebih besar kalau kita jogging. Jadi buat apa? Hasilnya sama-sama aerobik, tapi kita memiliki resiko kalau kita jogging setelah umur kepala 5. Jadi nggak ada gunanya. Kalau jalan itu tidak membebani, karena dia tidak nahan. Kalau kita lompat jogging, ini nahan. Tapi kalau jalan seperti ini masih nahan. Dan itu Cooper ya. Sebaliknya kalau jalannya pelan, Tidak ada. tidak ada gunanya. Jadi saya sudah 40 tahun di kompleks dengan
bertetangga 10-15 orang, kita otomatis ibu belakangan. Kenapa? Karena ibu bergosip. Kalau gosip fokusnya tidak jalan. Kalau bapak-bapak fokusnya memang jalan, cepat stabil. Jadi ibu belum tentu aerobics. Bagaimana kita tahu aerobics tidak? Ukur degup jantung. Jadi aerobics itu degup jantung kita sesuai dengan umur. 220 dikurangi umur kita, 60% tercapai aerobics. Saya 220 dikurangi umur saya 74, 146, 90%, 60%-nya 90-an. Kalau saya jalan ke 90 itu sudah aerobics. Semakin muda semakin tinggi, karena perhitungan 60% dari 220 dikurangi umur. Nanti hitung sendiri berapa tercapai. Ya. Kalau kita sudah usia mulai 60 itu telapak kaki menjadi merata, dan kalau jalan itu kan sedikit lebih berkoboh. Itu kenapa sampai telapak kaki itu bantalnya berkurang dong? Saya kira bukan bantalan berkurang, tapi jenis telapaknya flat. Ada orang yang telapak kakinya tidak ada lengkungan. Orang dengan telapak kaki bebek flat itu cenderung capek. Karena lengkungan itu yang bikin kita membal, ada pain. Nah, orang yang flat itu nggak bisa membal, jadi bebannya lebih berat daripada orang yang kakinya ada lengkungan. Jadi beda, bukannya tambah segala macam, tapi jenis telapak kakinya beda. Flat, rata, kayak bebek. Ya. Kulitnya. Ya sebenarnya tidak ada lemak. Jadi mungkin kalau terjadi itu waktu mudanya banyak dipakai secara salah. Waktu mudanya sering diangkat, nggak pakai alas, kolkat dan sebagainya. Ya. Ya. Oke. Ya. Maaf, itu kalau osteoartritis di sini sama. Ya. Betul. Ini bantalan. Yang namanya osteoartritis bisa terjadi di sendi mana saja. Sendi leher bisa, sendi punggung, tulang belakang bisa osteoartritis mana saja. Nanti kita akan bicara tentang kenapa orang terjadi osteoartritis pada bagian tubuh lain. Ya. Penyebabnya apa dok yang di leher? Ya, itu pengakuran, dibilang pengakuran sedangkan itu karena posisi lehernya salah. Orang sekarang sering begitu. Bapak-bapak nonton TV di sofa. Makin lama makin melempung. Ya, artinya kan tulang leher tergeser-geser. Main gadget berjam-jam. Ini kan berat kepala itu 20 kilo. Berarti ruas tulang belakang itu mikul 20 kilo berjam-jam. Nah itu terjadi mekanisme pengapuran dan itu osteoartritis tulang leher. Nanti gejalanya sakit kepala nggak hilang, sakit merembet ke lengan dan macam-macam. Ya, oke kita terus ya. Ya. Jalan secepat kita bisa. Jalan secepat kita bisa. Jadi kalau saya ukur itu kecepatannya 6 km per jam. Dengan catatan tidak sesak nafas, tidak nyeri dada, tidak sakit di kaki. Mereka yang punya masalah di lutut nggak boleh jalan, hanya boleh berenang. Nah ini kelemahannya. Jadi kalau orang sudah punya kelemahan di sini, nggak boleh brisk walking, jalan tergolong itu karena namanya brisk walking, endurance walking, aerobic walking. Jalan secepat kita bisa, degup jantung tercapai sesuai umur. Itu menghasilkan kesehatan. Kalau di mall jalan gini, dok saya 3 jam di mall, ya nggak ada artinya. Kendurkan otot aja, obatin mata. Tapi kalau jalan subuh-subuh harus secepat mungkin. Nah saya sampai tadi grup ibu selalu ketinggalan, sampai jalan posik, jadi nggak konsentrasi. Dok, kalau pengakuan bisa disembuhkan nggak? Ada derajatnya. Osteoartritis ada derajat 1 sampai 4. Maka itu begitu ada keluhan jangan dibiarkan. Sering-sering orang Indonesia membiarkan keluhannya sehingga dari derajat 1 sampai derajat yang lebih berat.
Kalau udah derajat berat harus diganti. Maksudnya pengaturan di Pengakuran di mana? di gerakan Ya itu kan sendi tumit. oh Sama, itu sendi tumit. Nah orang banyak kena sendi tumit karena waktu mudanya sering lompat-lompat tanpa alas kaki. Bangun tidur pagi, begitu nginjek, aduh, rasa. Dan biasanya itu karena selain supaya dia kerikil, ada masalah waktu mudanya sering tanpa alas kaki lompat. Ya, bisa disebutkan nggak? ya tergantung sudah berapa bagus ini foto, seberapa rusak. Kalau bisa dengan obat saja dengan obat. Dengan catatan setelah itu mesti yang empuk. Ya, Terima kasih. yuk. Ini bisa 5 jam karena banyak yang tanya sebenarnya. Ya, kalau menurut kesehatan yang fitness dari Roy kan umpamanya ada beban ini kan, jadi tidak fokus kalau ada yang kayak gitu kan. Nah, gimana Pak? Kan ada yang fitness dia padahal bagus buat perempuan ini puas, masih tepat, masih sehat, masih kuat gitu. Nah, gimana itu? Harus membedakan fitness dengan aerobik. Untuk mencapai aerobik boleh pilih apa aja, berenang, lari, jalan, apa boleh. Aerobik. Fitness itu buat gedein otot, buat fat burning, buat bakar lemak. Jalan bukan untuk bikin kurus, tidak. Untuk kesehatan jantung dan aerobik beda. Fitness yang lain lagi. Jadi fitness bisa aerobik bisa. Boleh Kalau boleh. dia bisa aerobik. Ya, kalau dia berat sekali bisa aerobik. Tapi tujuannya kan Kalau pola fitness sih, coba ada mati, apa? tapi beban statis dengan beban bergerak beda. Kalau lari kan bergerak, kalau gini kan statis. Jadi nggak numpuk. Maka itu kenapa berenang dengan jalan kaki beda. Dok, saya nggak boleh jalan kaki karena lutut saya masalah. Sama nggak hasilnya? Hasilnya sama, aerobik. Tapi untuk metabolisme kalsium zat kapur kita mesti jalan. Kita mesti napak bumi. Karena dengan napak bumi, tulang dan sendi memikul berat badan, metabolisme kalsium bagus. Weight bearing. Jadi mikul, tulang itu harus dibebani supaya metabolisme kalsium bagus. Tulang kita itu satu-satunya organ tubuh yang remodeling. Sepanjang hidup dirusak, dibikin baru, dirusak, dibikin baru, remodeling. Proses remodeling perlu kalsium. Nanti kita akan bicara proses. Ya.